anggota PBB. Yang kelima, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Penyederhanaan politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo. Yang ketiga, golongan karya Golkar. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Berikut adalah foto dui fungsi. Perkembangan ekonomi di masa Orde Baru. Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka panjang. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya jangka pendek. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disebut Repelita. Repelita pertama pada tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979 dan repelita ketiga tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita keempat tahun 1984 sampai 1989 dan repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri menghasilkan barang ekspor. Industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Berikut bukti foto dari Repelita. Kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pada subbab E, yaitu masa reformasi 1998 sampai sekarang. Lahirnya reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun, kemajuan pembangunan yang pesat itu ternyata tidak merata. Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Perkembangan politik. Pada poin A, yaitu Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Selanjutnya pada poin B, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pencabutan pembatasan partai politik. Merupakan kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Lalu pada poin D, yaitu penghapusan dwi-fungsi ABRI. Pada masa reformasi dwi-fungsi ABRI, dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Terakhir, pada poin E, yaitu penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Yang kedua, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Yang ketiga, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Yang keempat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Dari reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau, pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Yang ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi, pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sekian video penjelasan pembelajaran materi IPS dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah menonton dan menyimak hingga selesai. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.